Mari kita mendoakan doa Angelus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah jalan salib kita dan perayaan Ekaristi pada sore hari ini dengan puji syukur 485. Puji syukur 485. Oh Yesusku, Sang Penebus bermahkotakan duri, oh Tuhanku, betapa jahat dosa yang ku buat. Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu Kau panggul salib ke Golgota.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Kita berkumpul lagi untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali sengsara Tuhan Yesus, kita ingin makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Selain itu, kita berharap dapat makin sadar akan segala dosa yang seringkali kita lakukan, sebab dosa-dosa kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. Dan dengan demikian kita senantiasa diajak untuk semakin bersatu dengan Dia, memberikan hati kita kepada Dia, sebagaimana Allah telah memberikan hatinya kepada kita untuk senantiasa meneguhkan dan menguatkan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus, sekaligus juga jalan salib kita masing-masing, dengan memakai buku pegangan Dari Hati ke Hati halaman 9. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami Kau kumpulkan. Lewat jalan salib ini kami ingin mengenangkan kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini, ajarilah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, yang selalu mendampingi hidup kami, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi korban karena cinta kasih-Nya. Perhentian yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus. Yesus berada dalam kerumunan manusia yang menolak dirinya. Seruan untuk menyalibkan dirinya sungguh menggetarkan dan menyayat hatinya. Cintanya berhadapan dengan penolakan, kebencian, dan kejahatan hati manusia. Cinta dibalas dengan kejahatan hati manusia. Betapa hati Tuhan sangat pedih menyaksikan penolakan manusia dari hari ke hari terhadap cintanya. Ia datang kepada kita sebagai kepunyaannya, tapi kita menolak dan melukai hatinya dengan kesombongan dan dosa-dosa kita. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus tebus. Yesus tidak hanya menghadapi penolakan manusia, Ia pun disiksa dengan kejam. Tak ada yang membelanya.
Ia tidak melawan, ia tidak memaki, ia tidak membalas kejahatan manusia. Yang ia lakukan adalah menanggung penderitaan itu karena ia tahu untuk apa semua pengorbanan ini. Hati Yesus terluka lagi, bukan karena cambuk penuh dengan duri yang menyobek kulit hingga ke daging tubuh Tuhan. Ia terluka lebih menyakitkan lagi karena pengorbanannya dan cintanya. Serasa sia-sia ketika manusia tetap mencintai dosa dan menolak untuk percaya padanya. Maukah kita berhenti untuk melukai hati Tuhan? Maukah kita mengurangi derita Tuhan dengan bertobat dan mengubah cara hidup kita di hadapannya? Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Nyanyian di halaman 54. Kayu salib Dia bangun, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Ia adalah anak Allah, tapi ia mengenakan kemanusiaan kita. Tubuhnya kehabisan tenaga dan lelah, tapi cintanya adalah cinta ilahi yang tak pernah lelah. Ia dicaci, ditolak, dilukai, dan terjatuh tertimpa kayu salib. Salib itu adalah dosa manusia. Kejahatan manusialah yang membuat hatinya terus terluka. Salib itu adalah dosa kita. Ia memikul dosa kita di kayu salib yang berat. Kelelahan dan kesakitan karena cinta adalah sebuah persembahan Tuhan untuk manusia. Jika kita mencintai Tuhan, mengapa kita tidak belajar untuk hidup menjadi lebih baik di hadapan Tuhan? Pertobatan Anda adalah cinta yang meringankan salib Tuhan. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Seorang ibu adalah sosok yang setia dan penyayang, penuh belas kasih dan kerahiman. Dari rahim Maria ia dilahirkan. Di tangan Maria ia bertumbuh dan dibesarkan. Di hadapan bundanya ia berpeluh darah dan keringat. Hati seorang bunda amat terluka menyaksikan penderitaan putranya. Hati Yesus dan hati Bunda Maria berduka bersama menjalani salib yang berat ini.
Penderitaan Tuhan dan Bunda Maria mengundang kita untuk sadar akan akibat dosa kita, sadar akan kehancuran hidup kita karena dosa, sadar akan penghakiman terakhir yang menanti kita di penghujung kehidupan ini. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian yang kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di tengah derita hati Tuhan karena penolakan manusia, ada jiwa-jiwa yang dijumpainya dalam jalan salibnya. Simon dari Kirene adalah salah satunya. Sosok pertama ini menolong Yesus karena kewajiban. Namun, perbuatan ini telah meringankan derita Tuhan. Seringkali kita juga beriman karena kewajiban. Penghayatan hidup kita begitu tipis. Cinta kita begitu miskin. Tetapi kita tetap adalah jiwa yang Ia cintai. Kita adalah jiwa yang diberi kesempatan oleh Yesus untuk berjalan bersamanya di jalan salibnya. Ia membawa jiwa kita yang bahkan hanya setengah hati untuk jatuh cinta padanya, dan pada akhirnya berjalan dengan Yesus dengan cinta yang besar dan belajar darinya. Sama seperti Simon dari Kirene, belajar dari membantu Yesus sebagai manusia yang menderita memikul salib dan menjadi percaya bahwa Ia adalah Tuhan yang tersalib. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Andaikan kita bisa, kita pun ingin menjadi Veronika di jalan salib ini. Tapi kita butuh cinta dan keberanian menghampiri penderitaan hati kudus Yesus. Tak mudah untuk menjadi pribadi yang menghampiri orang yang menderita. Tapi jika kita melakukannya, kita melayani Dia dan meringankan wajahnya yang berpeluh darah dan keringat. Apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Di jalan kehidupanmu, saat engkau berjumpa dengan orang menderita, engkau berjumpa dengan Yesus.
Jadikan saat itu kesempatan untuk mengusap wajah Tuhan. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian yang ke-8, Yesus berjumpa dengan wanita-wanita Yerusalem yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Perhentian ke-7, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Beban salib itu terlalu berat buat Yesus. Dosa manusia terlalu besar untuk dipikulnya. Hati Tuhan lelah? Tidak. Cintanya terlalu besar untuk menyerah karena derita. Hati kudus Yesus menjadi jalan bagi kita untuk belajar apa artinya tabah dan kuat dalam derita. Menyerah itu mudah. Bertahan dalam derita itu cinta. Maukah kita membahagiakan hati kudus yang terluka itu dengan cinta yang tahan dalam derita hingga akhir? Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus berjumpa dengan wanita-wanita Yerusalem yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tidak semua jiwa membuat hati Tuhan terluka. Ada jiwa-jiwa yang mengasihinya. Mereka merasakan derita Tuhan. Mereka ikut menderita bersama Tuhan. Mereka ingin menghibur hati Tuhan. Jiwa ini adalah jiwa yang meringankan derita Tuhan di tengah kerumunan jiwa manusia yang penuh dosa dan menolak cintanya. Jiwa-jiwa kita diundang untuk menjadi bagian dari jiwa yang mengasihi Tuhan. Persembahkanlah waktu dalam doa bagi jiwa yang berdosa. Itu akan membahagiakan hati Yesus yang terluka karena dosa manusia. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian yang ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Ketaatan dan kesetiaan Yesus pada rencana Bapa berharga mahal. Derita tak tertanggungkan mesti ia pikul. Namun cinta dari Bapa yang membuatnya bangkit kembali. Derita dan salib adalah piala yang harus ia minum. Dan ia pun ingin seandainya bisa piala ini berlalu. Namun piala itu harus ia minum dengan menerima dan memikul salib. Kita mestinya malu jika kita terlalu mudah menyerah ketika tantangan menjadi besar dalam hidup kita. Ketika kita merasa hidup kita terlalu berat, persoalan hidup menghimpit, kekecewaan demi kekecewaan berulang terjadi. Coba pandang Yesus. Ia jatuh dan bangun lagi. Ia tak menyerah. Maka jangan menyerah. Ayo berdiri dan melangkah lagi. Juga bahkan bangun lagi dari kegagalan karena dosamu. Bangkitlah, sebab perjalanan hidup ini belum selesai. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Pakaian menutupi kehormatan tubuh manusia. Apalagi yang tersisa pada Yesus. Segalanya telah diambil darinya. Dengan menjadi manusia, Ia telah mengosongkan diri. Kemuliaannya sebagai anak Allah terselubung, dan kini Ia ditelanjangi. Kehormatan dan kemuliaan Allah direnggut oleh dosa manusia yang kejam. Bukankah kita mestinya malu ketika kita hidup dalam dosa dan tidak memiliki rasa bersalah dan malu? Bahkan dosa yang paling memalukan pun kita anggap biasa dan bukan dosa. Tidak malukah kita menelanjangi Tuhan? Karena tubuh kita adalah bait Tuhan. Berdosa terhadap tubuh kita adalah berdosa terhadap Tuhan sendiri. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan, Kau tinggikan harkat-Ku. Perhentian yang ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia.
Tubuh dibaringkan di atas kayu salib. Paku-paku menghujam tangan dan kakinya. Adegan itu amat mengerikan. Siapa yang sanggup menjalaninya di antara kita? Tidak seorang pun. Bahkan untuk orang yang Anda cinta pun, mungkin Anda berpikir untuk menderita seperti itu. Tetapi tidak buat Yesus. Ia membiarkan segalanya diambil darinya. Dan kesakitan hebat ditanggungnya. Kesakitan itu terus ia alami saat kita berdosa. Maukah kita bertobat demi luka-lukanya yang pedih, demi sengsaranya yang memilukan? Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Dari salib kau melihat tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kematian Yesus di salib adalah sejarah kelam manusia yang membunuh Tuhan. Haruskah sejarah itu terus berulang ketika kita menyalibkan kembali Tuhan dengan keji karena dosa kita? Haruskah hati kudus yang penuh cinta ditusuk oleh tombak bengis oleh tangan kita masing-masing? Pandanglah salib Tuhan. Tuhan telah mati untukmu dengan kematian yang paling mengerikan yang dikenal manusia zaman itu. Rasakanlah cinta hatinya yang mengalir dari salib bagimu. Hanya cinta yang begitu besar mau melakukan itu untukmu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian yang ke-13, jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Cinta Tuhan membawanya sampai pada kematian. Ia menjadi teladan bagi kita bahwa kita pun hidup mencintai hingga akhir. Hidup sebagai suami dan istri adalah cinta hingga akhir usia hidup. Cinta sebagai orang tua adalah hingga akhir menutup mata. Cinta sebagai anak adalah cinta yang memelihara dan memberi penghormatan dan kasih kepada orang tua hingga akhir. Hidup dalam pelayanan adalah panggilan memberikan diri dalam kesetiaan hingga akhir menutup mata. Setialah, setialah hingga akhir.
Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Salam suci Engkau telah menebusnya. Penderitaan dan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ketika hati kita sedang susah, kita merasa bahwa segalanya seharusnya berakhir. Perjuangan kita terasa tak berarti. Pada saat derita menghimpit karena persoalan kehidupan, hati kita berkata, "Cukuplah sudah." Pada saat kita terbaring tak berdaya dan sakit berat, hati kita berkata, "Mengapa Tuhan tidak mengakhiri semua ini?" Pada saat salib dan pergumulan datang beruntun, hati kita remuk dan segalanya tampak tak lagi gunanya untuk diperjuangkan. Itulah kegelapan makam hidup kita. Kita mengalami perhentian di makam. Tubuh Yesus dimasukkan ke makam. Ia telah mati. Namun kekuatan cinta Tuhan yang akan membangkitkannya. Dan hatinya yang Maha Kudus itu akan membangkitkan kembali juga Anda. Ia membangkitkan hatimu dari kepedihan, kekecewaan, keputusasaan, kebencian, kemarahan, kehilangan harapan. Ia akan memberikan kepadamu hidup yang baru dan hati yang baru. Tatap hidupmu ke depan. Rajutlah lagi langkah hidupmu. Jangan berhenti di makam penderitaan dan kegelapan dosa. Pandanglah cahaya kebangkitan Tuhan yang memusnahkan kegelapan dosa. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa. Dosa-dosa kami. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Ya Tuhan, aku berdoa agar di rumahku ada damai, ketenangan dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu. Berilah dan lindungilah usaha, pekerjaan, dan segala keinginan kami, dan semua yang Kau serahkan kepada kami. Usirlah nafsu dari dalam hati, rencana palsu dan pikiran jahat kami. Tuangkanlah di dalam hati kami cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepada kami semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya kami bangun dari kebimbangan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidup kami dari bahaya-bahaya dan ketidaktentuan dunia ini. Jangan lupa ya Yesusku,
orang-orang yang aku cintai, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami, tetapi kami dihibur oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Kasihanilah mereka Tuhan, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi, di mana kami mempersiapkan diri mengarungi kehidupan perserahan di tengah dunia ini menuju pintu suci abadi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mana Bakti 379. Sengsaramu, oh Yesus, akibat dosaku, Kau dihina, disiksa, dibunuh rakyatmu. Gembala yang utama mengorbankan diri supaya kumpulanmu luput dari mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mengikuti jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus sekaligus merenungkan dosa-dosa kita di hadapannya, karena dosa-dosa kita lah, maka Yesus menyerahkan dirinya menjadi korban pepuli di atas kayu salib, dan kita mensyukuri hal itu. Dan dengan demikian kita lanjutkan semua rangkaian jalan salib ini dalam syukur Ekaristi. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi mematrikan di dalam diri kita doa harapan yang boleh kita ungkapkan dan nyatakan di hadapan Tuhan pada kesempatan hari Jumat ini. Moga-moga dengan selalu bersyukur apapun yang kita alami, asal kita membuka hati kita kepadanya, akan semakin diteguhkan oleh Tuhan sendiri. Kita bersyukur atas karya penyelamatan Tuhan bagi kita, terlebih bersama saudara-saudari kita yang diperkenankan untuk merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Saudara kita Bapak Penri Yohanes dan Bapak Herman Teneh, juga Ibu Grace kemarin yang merayakan hari ulang tahun, dan semua saja yang boleh merayakan hari ulang tahunnya pada minggu ini. Kita berdalam doa-doa kita. Juga senantiasa semakin meneguhkan anak cucu kita Devon yang bersyukur atas lolosnya di perguruan tinggi negeri Unhas, dan itu dibawa dalam doa-doanya kepada Tuhan dalam Yesus Kristus melalui Bunda Maria, sehingga dia bersyukur juga atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dalam hal itu, serta tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, para lansia kita, orang tua kita yang tidak bisa lagi ke gereja, bahkan mereka yang telah berpulang. Kita hening sejenak. Supaya kita sungguh dilayakkan bersatu sepenuhnya dengan Allah, dengan mendengarkan lagi sabdanya dan bersatukan diri dengan Dia, dengan menyambut tubuhnya. Mari kita buka hati kita dan mohon pengampunannya dan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar melalui pertobatan di masa Prapaskah ini Retret Agung, kami semakin disucikan, dikuduskan, dan dituluskan dalam melaksanakan cinta-Mu. Semoga kami Kau perbaharui dengan Roh-Mu untuk menyongsong pesta Paskah, sehingga kami sungguh layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan itu, sehingga bersama seluruh umat-Mu semakin mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu. Syukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, terlebih bersama saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya, baik pada hari ini kemarin, bahkan dalam minggu ini. Moga-moga dengan rahmat usia yang Kau percayakan akan semakin membuat mereka mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan dalam seluruh tugas pekerjaan yang mereka perjuangkan. Dan dengan demikian hidup dalam dan bahagia sehat walafiat senantiasa menjadi bagian kehidupan mereka bersama seluruh keluarga. Serta senantiasa mensyukuri segala rahmat sarana yang Kau siapkan bagi kami untuk bersatu dengan Dikau, novena-novena yang senantiasa dilantunkan oleh umat-Mu. Terlebih bagi anak cucu kami Devon yang Kau perkenankan untuk boleh masuk dalam perguruan tinggi negeri Unhas pada kesempatan tahun ini. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh Yusuf telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat, mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu kata Ruben, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud Ruben,
Ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead, dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladam. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataan itu. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refrein, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Refrain, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhi nubuatnya dan firman Tuhan membenarkan dia. Refrain, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Raja menyuruh melepaskan dia. Penguasa para bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan pengelola segala harta kepunyaannya. Refrain, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, supaya perbuatan ajaib di mata kita. Sebagai suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus sebagai nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berapa poin permenungan kita pada kesempatan ini. Yang sangat mencolok adalah bahwa kedua bacaan ini berkisah tentang rencana dan kejahatan terhadap putusan Tuhan. Dan itu yang sangat kentara dalam bacaan ini. Ada beberapa yang baik tetap menjadi bagian permenungan, baik dalam bacaan pertama dan juga dalam bacaan Injil, di mana kita mendengarkan firman, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dalam mengupayakan kasih dan cinta Tuhan, kalau hal itu disadari, maka itu juga menjadi benar. Dan saya kira kita tidak saksikan hal itu sejauh sekali lagi dikaitkan di mana ada 3 orang berkumpul atas nama Allah. Maka pasti dia akan hadir di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena yang kita bicarakan adalah kasih Tuhan dan kuasa Allah. Tetapi juga sebaliknya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, di mana 2-3 orang berkumpul dan membuat
sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran dan kasih Tuhan, dalam tanda petik kejahatan, maka yang hadir adalah setan. Dan dengan demikian hal itu juga kita dengarkan dalam bacaan. Baik dalam bacaan pertama, di mana sanak saudara itu merencanakan kejahatan bagi adiknya sendiri. Kejahatan itu muncul karena didorong oleh iri hati yang muncul. Kita dengarkan tadi bagaimana dalam diri Yusuf itu sungguh-sungguh sesuatu yang membuat mereka merasa membenci dan tidak mau menerima, bahkan mau membunuhnya. Tetapi di antara orang-orang itu juga tetap ada orang yang baik, memberi jalan pikiran yang baik, jangan kita apa-apakan dia. Lalu kita dengarkan bahwa ada orang yang seorang pedagang besar, muncul dalam pikiran Ruben pada saat itu bahwa pasti dia membutuhkan orang yang bisa dipekerjakan, lebih baik hal itu yang dilakukan kita jual saja, jangan kita apa-apakan dia. Dan ternyata disepakati oleh saudara-saudaranya, dan itulah yang terjadi. Dan justru dari hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, justru yang dibuang oleh sanak saudaranya menjadi berkat bagi keluarga itu. Pada saat musim paceklik tiba, tidak ada cara untuk mendapatkan makanan selain harus pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Dan ternyata yang menjadi penguasa di sana dan memberikan makanan adalah saudaranya Yusuf. Nah, dengan demikian menjadi pembelajaran Bapak Ibu Saudara terkasih. Seringkali ya dalam kehidupan yang kita buang justru menjadi berkat. Berpuncak dalam bacaan Injil Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Yesus yang ditolak oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat justru akan menjadi berkat bagi dunia ini. Kita merenungkan jalan salib pada hari ini, permenungan hati, di mana kita diajak untuk sungguh-sungguh masuk dalam apa yang dalam bacaan pertama dan bacaan Injil, kasih dan cinta yang sungguh tulus dan ikhlas, penuh dengan kekudusan kehadiran Allah, seringkali mendapatkan banyak tantangan di tengah dunia ini. Dan dengan demikian ini semua menjadi bagian permenungan kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kasih Allah mengutus putranya ke dalam dunia ini, dianggap oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang tahu kitab suci, bahwa justru dia datang untuk mau menandingi kita. Pola pikir berbeda antara kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kerajaan orang yang tidak berdaya untuk menikmati kasih Tuhan. Yang merasa diri tidak berdaya dan tidak ada apa-apanya, justru dialah yang diangkat oleh Tuhan untuk menjadi contoh teladan dalam kehidupan surgawi. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, di masa Prapaskah dengan kasih Tuhan kita sungguh berani untuk mengosongkan diri kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya dan mempercayakan kuasa kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan ini. Moga-moga dengan pertobatan yang kita upayakan, merenungkan salib kita masing-masing, kita berharap bahwa Tuhan yang kita sembah sebagai Tuhan yang selalu berpihak pada kerendahan hati, semangat hidup cinta sejati, penuh ketulusan dan keikhlasan, menuntut kita juga untuk tetap setia kepadanya, sehingga kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Akhirnya Tuhan sempurnakan, karena kita dengan tekun, penuh ketulusan dan keikhlasan untuk memperjuangkan hidup iman kita, dan menyatakannya di tengah dunia yang seringkali porak-poranda dengan sikap keegoisan manusia dan rasa mungkin iri hati dan dendam, sehingga lewat apa yang kita perjuangkan dunia semakin diresapi untuk semakin membuka hati
kepada karya dan belas kasih Allah untuk menyelamatkan seluruh manusia, bahkan dunia yang penuh dengan dosa. Kita hening sejenak. Kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan meraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari sejenak di hadapan Allah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita masing-masing. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, penuh kasih sayang, Engkau selalu menyediakan sarana bagi kami untuk bersatu dan menyadari kasih-Mu dalam seluruh kehidupan. Engkau memberikan hati-Mu yang begitu tulus dan ikhlas kepada kami untuk mau menyelamatkan dan mengangkat kami dari situasi dosa kami. Maka pandanglah kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat pada kesempatan ini di hari Jumat yang kedua di masa Prapaskah ini. Moga-moga dengan belas kasih-Mu kami semakin Kau persatukan satu sama lain, mengarahkan hidup kami kepadamu dalam seluruh karya, tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama saudara-saudari kami yang Kau perkenankan untuk merayakan hari ulang tahunnya, baik pada hari ini, kemarin, dan bahkan dalam minggu ini. Bapak Pendrik, Yohanes, Herman Tanete, dan Ibu Grace Ponto. Semoga rahmat usia yang Kau anugerahkan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka merasakan keadaan kebahagiaan, sehat walafiat dalam seluruh perjalanan hidup, sukses dalam setiap usaha rencana pekerjaan yang mereka perjuangkan. Berkat-Mu senantiasa kami harapkan melimpah bagi mereka, bagi seluruh keluarga, kendetolan siapa saja yang bekerja sama dengan saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mensyukuri segala sarana yang membuat kami semakin menikmati kedamaian dan kebahagiaan. Terlebih persatuan dengan Dika dalam doa novena bersama dengan anak terkasih Devon, mensyukuri terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria, dan Kau perkenankan untuk boleh masuk dalam perguruan tinggi negeri Unhas pada tahun ini. Semoga Engkau ya Yesus sebagai guru utama dengan gembala yang setia tetap meneguhkan dan menguatkan anak cucu kami ini, sehingga dalam mengajar cita-cita dia tetap setia kepadamu dan bertekun untuk perjuangkan cita-cita, sehingga suatu saat dia boleh raih dan semakin membantunya untuk semakin memuji memuliakan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah dan juga yang sementara dalam pemulihan. Kiranya berkat-Mu semakin Kau limpahkan kepada mereka, berkati sarana pengobatan baginya, obat-obat yang dikonsumsi, tangan-tangan para dokter yang menyamanya, dan siapa saja. Moga-moga semuanya itu sungguh menjadi perpanjangan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kau kuatkan mereka yang lemah.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu, berkenanlah menerimanya. Melalui Putra Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Mada Bakti 233, Mada Bakti 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurniamu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurniamu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putramu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurniamu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurniamu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga belas kasih-Mu memampukan kami untuk merayakan misteri kudus ini serta menghidupinya dengan iman dan perbuatan. Dan dengan demikian Kau terima persembahan yang kami unjukkan sebagai hasil usaha jeripaya perjuangan kehidupan yang kami perjuangkan, dan kami persatukan dengan persembahan roti dan anggur sebagai tanda penyerahan diri Putra Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal di masa prapaskah ini. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan.
terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku, ya Tuhan." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga terlebih mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Madabakti 377. Madabakti 377. Ku jalani hidupku ini, tiada yang abadi. Semua harta milik diri, tiada yang sempurna. Ku tangisi duniaku ini, tiada yang berarti. Segala yang telah ku alami, tiada yang sempurna. Lihatlah kota Yerusalem jadi suaka bahagia, dia naungan bagi harta cinta Tuhan. Lihatlah Tuhan Maha Jaya duduk di tahta mulia, bertabur cinta bagi kita manusia. Ku rayapi jalanku ini, tak rata penuh duri. Serasa gagal dalam diri, tak puas akan hasil. Ku ratapi nasibku ini, tak riba penuh rugi. Segala yang ku kehendaki, tak lepas angan adil. Lihatlah kota Yerusalem jadi penopang bahagia, tiada yang gagal dalam semangat cinta Tuhan. Lihatlah Tuhan Maha Daya hadir di kancah usaha, beralur semangat bagi kita manusia. Allah menyayangi kita dan mengutus putranya sebagai korban pepuli atas dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, penguasa alam semesta, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu terhadap kami, berkat pengantaraan putra-Mu terkasih, yang telah sudi menjadi tebusan bagi kebebasan kami. Semoga kami selalu memuliakan nama-Mu sampai kami bersatu dalam kemuliaan-Mu yang abadi kelak. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini. Utamanya kepada seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini, kita tetap diingatkan bahwa jalan salib selama masa Prapaskah di hari Jumat kita laksanakan 2 kali, jam 12 dan jam 6 sore. Dan kita puncakkan dalam peran Ekaristi. Dan kita memakai panduan ibadah jalan salib yang berseri. Minggu depan itu kita renungkan jalan salib keluarga.
lalu nanti akan penutupnya seperti pada pembukaan kemarin ya. Jadi selama 4 jalan salib itu kita gunakan yang ibadah jalan salib yang kita puncakkan dalam peran Ekaristi. Saya kira itu saja, lalu beberapa hal nanti akan tetap diingatkan kepada kita mengenai pekan suci. Ya saya kira masih akan lama, lalu ibadat tobat diingatkan nanti akan kita buat di awal April. Nanti masih akan disampaikan dalam pengumuman-pengumuman di masa akan datang. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa dan jalan salib sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pada Bakti 378. Sampai akhir nanti, Tuhanlah perisaiku. Tuhan, semoga Dikau mendengar tangisan hatiku. Tanganku angkat di hadapan-Mu, pandanglah diriku, jangan sampai Kau tinggalkan daku sampai